Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi di video praktikum mata kuliah mobile programming ya. Kali ini pertemuan terakhir di pertemuan 14, jadi praktikum 14. Yang akan kita bahas hari ini adalah mungkin agak sedikit banyak ya, karena ini yang terakhir. Jadi sebelum ujian nanti ini video terakhirnya. Oke, untuk materinya udah saya share ya ini. Jadi hari ini kita membahas masalah mengenai keystore, minify, obfuscator, dan build release. Jadi selama ini kita bicara build, compile gitu ya. Baterai saya mau habis sebentar ya. Jadi build, compile itu sama sebenarnya istilah build dan compile. Cuman ada beberapa, saya dengar ada sebuah informasi seperti ini. Ternyata pendapat dari seseorang itu menyimpulkan seperti ini. Jadi apa yang kita hasilkan dari build APK di project Cordova ini ya, itu tidak bisa diupload di Play Store, itu kesimpulannya. Padahal tidak seperti itu. Ada syaratnya memang saat sebuah aplikasi itu bisa diupload di Play Store. Jadi salah satunya adalah buildnya bukan jenis debug tetapi jenis release. Nah, yang selama ini kita lakukan selama kita belajar dari praktikum pertama sampai terakhir itu buildnya jenis build debug. Untuk build release itu scriptnya atau komen lainnya agak sedikit berbeda dan punya syarat juga. Jadi syaratnya nanti itu harus kita penuhi agar aplikasi yang kita build itu siap edar atau siap distribusi melalui Play Store seperti itu. Jadi Play Store juga punya syarat, jadi harus dibuild dengan jenis release seperti itu. Nanti yang akan kita bahas dari hari ini adalah itu. Oke. Nanti untuk minify, obfuscator juga sama nanti. Ini adalah sebuah teknik khusus ya, sebelum aplikasi itu dibuat jenis release, kita nanti ada teknik khusus namanya minify dan obfuscate. Gunanya buat apa? Untuk keamanan. Nah itu. Oke, saya lanjut dulu ya. Jadi sebenarnya apa sih istilah banyak, ada keystore, minify, obfuscate, build release. Jadi gini, Play Store itu, aplikasi yang akan diupload di Play Store itu harus sudah ditandatangani secara digital gitu ya. Dari tanda tangan digital itu bisa dilakukan di saat build release. Nah, kemudian untuk tanda tangan digitalnya bagaimana? Itu adalah butuh yang namanya file keystore. Nah, file keystore itu adalah sebuah file enkripsi yang digunakan untuk mengidentifikasi aplikasi ini dari siapa, seperti itu. Jadi kalau di sini juga dianggap sebagai semacam penanda atau titik digital untuk sistemnya ya, keystore. Dan nanti kita belajar bagaimana bikin keystore. Jadi sebelum kita ke proses build release, kita itu harus belajar bagaimana cara membuat file keystore-nya. Jadi nanti kalau sudah punya file keystore, kemudian sudah di build release menggunakan keystore tersebut, maka aplikasi itu akan bisa diupload di Play Store. Jadi anggapan bahwa aplikasi yang dihasilkan oleh Cordova Hybrid itu tidak bisa di-upload ke Play Store, itu salah ya. Karena mungkin itu tadi informasinya yang didapat adalah kurang. Nah, seperti itu. Nanti kita akan coba itu. Kemudian minify itu digunakan untuk mengkompres sintaks JavaScript. Jadi gunanya buat apa? Biar lebih kecil ya, dikompres dan lebih cepat. Karena nanti dia akan membuang beberapa karakter yang tidak digunakan kalau di minify. Kemudian di obfuscate, nah itu agak sedikit berbeda. Jadi obfuscate itu sebuah teknik yang digunakan untuk menyembunyikan sintaks, terutama sintaks yang basisnya adalah bahasa pemrograman client side. Karena JS itu masuk, maka sebelum kita build release, maka JS itu harus kita obfuscate biar semisal orang itu bisa mengekstrak APK-nya, mereka tidak akan tahu script JavaScript-nya seperti apa, kurang lebih kayak gitulah gambarannya ya. Dan nanti kita bisa nyoba itu. Jadi bahasan kita hari ini banyak, ada keystore, ada minify, ada obfuscate, dan konfigurasi untuk build release. Jadi build release nanti itu juga ada konfigurasinya. Bagaimana konfigurasinya lah nanti kita coba di praktikum terakhir ini ya. Oke, kita langkah pertama. Jadi kita bahas pertama adalah keystore dulu ya. Jadi file keystore itu dibutuhkan saat melakukan konfigurasi build release project Cordova. Jadi kita harus punya filenya terlebih dahulu. Lah, untuk membuat itu kita butuh yang namanya JDK, Java Development Kit, karena itu menggunakan komponen dari JDK-nya seperti itu. Nah,
nanti karena kita sudah punya JDK ya, karena kita sudah berkali-kali compile walaupun compile-nya jenis debug, tapi kita sudah punya JDK-nya, maka ini akan gampang dilakukan ya. Sebelum kita buat file keystore, kita sudah harus tentukan nanti nama keystore-nya apa ya. Kemudian password untuk keystore-nya apa. Nah, itu. Oke. Kita silakan buka command prompt. Kita buka command prompt seperti ini ya. Kemudian kita arahkan ke D dulu. Kenapa kita arahkan ke D? Karena nanti gini. Langsung di D aja ya, di D. Jadi nanti saat di D seperti ini, maka file yang dihasilkan atau file keystore yang dihasilkan akan tersimpan di D, di drive D. Jadi lebih gampang gitu ya. Nah, kita tulis dulu perintahnya. Jadi untuk membuat keystore itu saya lebih senang menggunakan command line, walaupun ada cara lain bisa menggunakan tool kecil GUI gitu ya. Tapi saya lebih senang menggunakan ini jadi satu command line dengan yang Cordova-nya. Ktool, jadi perintah seperti ini ya. Ktool spasi gen k, maksudnya dari generate k, v keystore. Nama keystore-nya apa? Jadi kita tentukan tadi skenario adalah appsku.keystore. Jangan sampai salah tulisnya ya. Kemudian alias, kemudian appsku, nama filenya lagi appsku, kemudian KALG, jadi K algoritmanya, KALG ya, menggunakan RSA karena standar untuk di Play Store-nya menggunakan RSA. Kemudian key size, kemudian key size-nya berapa? 2048. Validity 15.000. Jadi validity-nya ini diisi adalah keystore ini valid berapa hari, maksudnya ini saya beri 15.000 hari, jadi lama ya, berapa tahun itu nanti bisa dihitung sendiri itu. Kemudian kalau sudah tekan enter keystore password. Jadi kita sudah merencanakan bahwa passwordnya itu adalah Thunder 8 dengan T besar. Saya tulis Thunder 8. Saya tekan enter lagi. Kalau sudah, isi ulang passwordnya. Nah seperti ini. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah what is your first and last name? Jadi saya tulis nama saya, nama depan dan nama akhir. Saya buat gini aja. What is the name of your organizational unit? Information Technology. Seperti ini ya. What is the name of your organization? Nah, organisasinya apa? Saya isi gini aja. Ini terserah kalian nanti ya, isinya seperti apa, karena ini adalah semacam kayak biodata pribadi seperti itu. Your city, your state or province as Java, 2 letter country code, jadi 2 kode negara. Indonesia berarti IN ya. Nah ini ada keterangan is isian biodata saya ya correct. Kalau udah benar maka tekan tulis yes. Kemudian ada pertanyaan lagi password ya. Passwordnya ini untuk password yang lain. Jadi ini password untuk aliasnya. Ini tekan enter aja kalau sama. Jadi tekan enter aja. Nah ini sudah, ini ya kelihatan bahwa ini udah terbuat. Jadi di sini ada storing apps.keystore. Di mana? Di D. Kita nanti cek di D ya. Ini saya buka Explorer dulu. Kemudian di D harusnya ada ini. Nah, ini contohnya appsku.keystore. Nah, kita udah membuat file keystore ya. Ini file yang generate dari algoritma RSA. Jadi enkripsi menggunakan RSA ini keystore-nya. Oke. Kita lanjut ya. Ini udah tadi, langsung saya praktekkan langsung. Nah, ini oke. Kita langsung ke 11 berarti ya. Proses selesai file keystore dengan nama appsku.keystore.
telah terbuat di D, tadi ketemu di D ya. Oke. Langkah berikutnya adalah mengkonfigurasi build release pada project Cordova. Silakan copy file keystore-nya yang ada di D tadi ke lokasi pdf_apps sehingga sejajar dengan file config. Jadi saya copy dulu. Ini saya copy. Kita masuk ke folder aplikasinya pdf_apps ini, saya paste di sini. Sejajar dengan config ini ya. Nah, sejajar dengan config di sini. Jadi ini. Oke, udah saya copy. Langkah berikutnya membuat file konfigurasi ya. Jadi kita membuat sebuah file konfigurasi yang bernama sign-in.json. Sebenarnya namanya tidak harus sign-in, tapi ini cara paling gampang aja saya beri nama sign-in.json. File ini digunakan sebagai file konfigurasi saat build release nanti. Jadi nanti saat rilis itu dia akan membaca konfigurasi ini. Simpan file tersebut di lokasi pdf_apps sejajar dengan appsku.keystore dan config ya. Jadi kita bikin file yang namanya ini ya, sign-in.json. Di sini saya bikin file JSON. .json ini. Nah, saya buka menggunakan Visual Studio Code. Kemudian saya copy ini ya, settingannya. Nanti saya jelaskan ini settingannya bagaimana. Nah, seperti ini. Saya tata terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini. Jadi di sini adalah settingan Android untuk jenis build release di sini dengan keystore yang namanya appsku.keystore. Disebutkan namanya karena posisi dia sejajar dengan sign-in ini ya. Store passwordnya apa tadi? Nah, ini kita tulis di sini. Aliasnya apa? Ini tadi yang kita tulis sebagai alias. Kemudian passwordnya apa? Karena sama kita tulis ulang seperti ini. Dan keystore-nya dikosongkan, keystore type-nya di sini. Oke, seperti ini. Oke, ini sudah ya terbuat. Kita bisa next ke langkah berikutnya. Oke, nanti jadinya seperti ini ya. Nah, kan ada ininya sign-in.json sejajar dengan config dan appsku.keystore. Langkah berikutnya, nah ini. Langkah berikutnya adalah kita ini sudah selesai ya untuk keystore-nya. Jadi konfigurasi untuk build release-nya udah siap. Kita tinggal eksekusi build-nya saja nanti. Keystore-nya juga sudah terbuat ya otomatis. Berikutnya kita coba untuk konfigurasi di Minify. Jadi sebelum kita melangkah ke Minify, kita harus mempersiapkan beberapa hal ya agar proses Minify itu bisa berjalan dengan baik. Salah satunya adalah membersihkan sintak JavaScript dengan karakter yang slash ini yang digunakan untuk sebagai JavaScript new line seperti ini. Kita sering ya bikin kayak gini, soalnya beberapa layout itu biar mudah dipahami kita kasih slash kemudian ganti baris di bawahnya seperti ini. Tapi hal itu sebenarnya menjadi bumerang karena apa? Ini akan mengganggu proses minify-nya. Jadi nanti kita hapusi dulu seperti ini. Hapusnya nanti jadi seperti ini harusnya. Nah, jadi tanpa ada new line seperti ini, langsung jadi satu baris gini, nanti dia ke bawah sendiri otomatis. Nah, kita buat yang seperti ini ya. Kita cek dulu sintak-sintak yang ada di project kita. Ada nggak yang masih seperti ini? Kalau ada, kita hilangkan dulu. Jadi saya cek dulu di sini. Kita masuk folder PDF apps www ke file index ya. Kemudian ini open with code ini. Nah, ini kita cek. Jadi yang kita cek adalah JavaScript karena yang di Minify adalah JavaScript. Oke, kita ketemu yang pertama ini. Kita perbaiki dulu ya. Jadi kita hapusi ini. Seperti ini. Jadi kita hapusi. Seperti ini ya. Nah, ini saya jadikan seperti ini dulu.
kita hapusi dulu ya, kita perbaiki dulu ininya. Jadi kurang lebih seperti ini, kita save, kita cek ulang, udah bener semua enggak. Nah ini misalkan ininya apa, spasi-spasinya atau apa, kadang seperti tadi kasusnya yang table di PDF tadi, PDF di praktikum sebelumnya kan, gara-gara hanya kurang spasi maka bermasalah. Cek dulu aja. Oke, saya rasa mungkin udah clear, tidak ada masalah seperti ini. Oke, kita cek lagi yang bawahnya, misalkan ada enggak. Ini enggak ada, ini asli, enggak ada juga, ini juga enggak ada, ini juga enggak ada, langsung lurus. Oke, hanya itu aja yang perlu diperbaiki. Oke, kita bisa next ke perintah berikutnya. Langkah berikutnya adalah minify. Jadi kita coba minify, jadi kompres itunya ya, kompres ininya. Jadi kita copy yang ada di dalam tag script semuanya kita copy. Jadi karena banyak ini, saya copy dulu semuanya yang di dalam tag script ya. Jadi kita minify dulu. Jadi scriptnya tidak hanya yang di dalam tag script, saya copy seperti ini. Kemudian langkah berikutnya, jadi kita buka browser, masukkan alamat ini javascript-minifier.com. Jadi ini semacam situs yang digunakan untuk proses minify sintak JavaScript seperti itu. Jadi javascript-minifier.com. Jadi saya tulis di sini javascript-minifier.com. Nah, kurang lebih gini. Jadi ada banyak situs yang digunakan untuk minify sintak JavaScript seperti ini ya. Nah ini saya paste di input JavaScript-nya, paste seperti ini. Kemudian saya minify ini. Nah terbuat ya. Jadi ini hasil minify-nya di sini. Oke, biarkan dulu seperti ini. Gambar di atas menandakan proses minify berjalan dengan baik. Oke, ini tandanya bahwa selesai. Minify-nya di sini ya. Minify-nya, jadi dia akan menghapus karakter-karakter yang tidak digunakan, jadi dikompres seperti ini. Jadi hasilnya juga lebih kecil nanti size dari aplikasi Android kita nanti kalau JS-nya di minify seperti ini. Oke, kita berikutnya sekarang kita bahas masalah obfuscate. Nah ini ya, ini biarkan aja dulu. Jadi silakan buka browser, masukkan obfuscator.io. Jadi ini digunakan untuk obfuscator, jadi menyembunyikan bahasa yang sifatnya client side, bahasa pemrograman yang client side. JavaScript adalah salah satunya, maka bisa di obfuscate seperti itu. Jadi ini saya buka dulu obfuscator.io. Nah, kurang lebih gini. Ini juga sama, jadi situs ini adalah situs yang digunakan untuk mengobfuscate sintak JavaScript. Jadi hampir sama dengan yang JavaScript minifier, cuman bedanya adalah ini minifier, yang ini obfuscate ya. Oke, kalau sudah yang di output minified, kita copy semua hasil dari minify. Hasil dari minify kita copy, kita masukkan ke obfuscator di sini. Nah ini kita masukkan di sini ya, kita paste di sini. Oke, kemudian kita setting, kita minta obfuscate yang kayak gimana. Jadi sebenarnya ini ada banyak settingan ya. Jadi tidak semuanya nanti kita gunakan, tidak. Kita hanya gunakan yang sebagian saja. Jadi di sini nanti ada yang penting itu di sini option presetnya, kemudian string array indexnya menggunakan jenis apa, kemudian encodingnya menggunakan apa, kemudian generatornya menggunakan apa. Di sini ini yang paling penting di option preset. Jadi di sini ada obfuscate yang jenis apa, low, medium atau high. Semakin tinggi level ini maka sintaknya akan semakin banyak hasilnya. Ya, di sini nanti ini jenis tipenya apa. Di sini untuk mengencode-nya menggunakan logaritma apa di sini ya. Jadi sesuai skenario nanti kita bikin yang ini aja. Ini kan sesuai skenario medium ya. Kita ambil yang tengah-tengah aja. Sebenarnya bagus yang high ya sebenarnya. Cuman nanti akan lebih banyak hasilnya. Ini kita buat yang medium aja, medium. Kemudian di sininya menggunakan hexadecimal number, kemudian di sininya pakai string encode-nya menggunakan base 64,
dan identifier name generatornya menggunakan hexadesimal. Jadi kita sesuaikan dengan settingan ini. Sisanya selebihnya buat default aja. Jadi medium hexadesimal number base 64-nya ini kita ganti. Nah, ini jadi base 64, tadinya non ya. Kemudian ini hexa. Kita obfuscate. Sedang proses ya. Nah, kita tunggu beberapa saat karena ini belum selesai biasanya. Oke, ini adalah hasil dari obfuscate dari sintaks JavaScript kita yang sudah di minify tadi di sini. Jadi ini sudah tidak kebaca lagi script JavaScript-nya ini. Nah, kita bisa lihat tidak kebaca kan. Udah diacak istilahnya juga. Nah, ini kita copy. Kita copy seperti ini ya. Oke. Kita copy kemudian hapus seluruh script yang ada di dalam tag script seperti ini. Saya hapus sisa seperti ini ya. Saya pasang untuk hasil dari obfuscate. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah menggantikan script dari punya kita tadi. Jadi JavaScript kita tadi udah di semacam gampangannya penjelasan sudah dienkripsi biar orang tidak tahu asal dari scriptnya seperti apa. Seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kan udah enkripsian lah gampangannya gitu. Tapi ini istilahnya nyebutnya kita obfuscate. Nah, cuman satu triknya ya. Jadi kalau ingin di obfuscate seperti ini akan susah untuk dikembalikan lagi ke bentuk awalnya. Nah, otomatis kita harus punya arsipnya. Jadi sebelum kita obfuscate sebenarnya project itu harus kita gandakan dulu. Jadi yang script masih asli dan script yang obfuscate. Nah, script yang obfuscate itu nanti yang akan didistribusikan ke user seperti itu. Yang masih asli sintaknya itu arsip buat kita. Jadi nanti yang diupload ke Play Store adalah yang obfuscate seperti ini karena siap distribusi. Ini untuk sisi keamanan ya. Jadi ini saya ajarkan untuk obfuscate di JavaScript-nya. Gunanya seperti itu. Jangan sampai kalian tidak punya arsipnya karena ini akan sangat susah sekali kalau dikembalikan ke bentuk aslinya. Otomatis kalian akan kehilangan project ini karena kalian juga akan kehilangan script JavaScript ini yang masih asli bagaimana. Jadi itu triknya ya, silakan copy lagi nanti sebelum dilakukan obfuscate. Nah, ini. Kalau minify masih bisa dilacak ya aslinya. Jadi kita susun ulang itu masih bisa. Tapi kalau obfuscate akan sangat susah sekali ya. Oke, ini sudah terbuat obfuscate-nya di project ini. Oke. Langkah berikutnya. Nah, kita coba untuk build release ya. Jadi berbeda dengan build yang debug yang sering kita gunakan. Kalau build release nanti itu yang siap untuk upload di Play Store ya. Jadi nanti build release itu ada syaratnya. Pertama, keystore harus ada ya. Untuk minify maupun obfuscate itu tidak jadi syarat untuk build release ya, tidak jadi syarat, tetapi itu saya ajarkan untuk sisi keamanan scriptnya gitu ya. Oke, sekarang kita coba untuk build release-nya. Jadi agak sedikit berbeda untuk compile yang atau build jenis release dibanding debug. Kalau debug mungkin cukup Cordova build Android selesai. Tapi kalau ini nanti ada terusannya, jadi ada parameter yang harus kita masukkan gitu ya. Oke, kita masuk ke ini command prompt tadi, kita clear layarnya dulu. Kita masuk ke aplikasinya ya, cd pdf apps seperti ini. Oke, kalau sudah kita build release, bukan debug ya. Cordova build Android, ada dua karakter min ya, release spasi, ada dua karakter min lagi, build config dengan C besar sama dengan sign-in.json. Nah, ini jadi saat rilis kita harus menyebutkan konfigurasi JSON-nya di mana seperti ini, dan ada parameter rilis dan build config seperti ini. Oke, saya tekan enter. Sedang proses membuat ya. Yang ini adalah jenis release. Jadi sudah kelihatan ya, juga reading the keystore from. Nah, ini keystore-nya dibaca juga.
karena nanti keystore itu akan digunakan untuk menandatangani aplikasi secara digital. Nah, itu nanti yang dibutuhkan oleh Play Store. Jadi Play Store itu akan tahu apakah aplikasi ini sudah ditandatangani secara digital atau belum. Kalau belum maka akan ditolak, dia nggak akan bisa diupload di Play Store. Tapi kalau sudah maka kita bisa upload ke Play Store gitu. Sedang di build ya, oke. Masih 95%. Error ini tidak ada masalah, jadi ini hanya error untuk ikonnya aja. Nah, ini. Nanti kita bisa lihat, jadi namanya bukan lagi debug ya, tetapi app release. Kita bisa cek di sini. Di PDF apps, masuk ke platform Android build. Di app ya. App build output apk, bukan yang debug tetapi yang release. Nah, ini release. Dan besarnya bisa kita lihat, kita bandingkan sama yang debug ya. Yang debug 7,3, yang rilis 6,3, jadi selisih 1 mega. Nah, seperti ini. Oke, nanti kita akan coba ini rilis seperti apa. Jadi nanti kita testing apakah masih jalan seluruh fungsinya, mulai dari grafik sama PDF gitu ya. Karena tema kita hari ini adalah membuild rilis, karena siap distribusi ke Play Store. Saya buka dulu untuk screen mirroringnya. Saya copy terlebih dahulu ya. Saya copy terlebih dahulu. Ini saya copy, kemudian saya masuk ini handphone saya, internal storage-nya, masuk ke testing, saya paste di sini. Sepertinya kok lama ini, saya cancel aja. Ini kayaknya sebenarnya ada yang miss. Saya tutup dulu aja. Nah, ini saya konekkan lagi aja. Ini saya copy. Testing di sini ya. Saya paste di sini. Oke, ini terbuat ya, app release. Nanti bisa saya cek di sini. Oke, langkah berikutnya, karena aplikasi untuk yang PDF generator yang lama terbuat dari build debug, maka saat kita menginstal yang release maka ini nggak akan bisa. Jadi kita hapus dulu yang ini. Sisa yang lama kita hapus dulu ya. Oke, kemudian kita install yang release. Yang release ini ya, ikonnya sama ya, cuma bedanya satunya release, satunya debug. Ini saya jalankan, saya install. Apakah dia tetap masih sama setelah sintak JavaScript-nya telah di obfuscate? Nah, ternyata masih jalan normal ya. Datanya udah bisa diakses juga sama. Kemudian saya ke grafik Pi misalkan, tetap sama normal walaupun JavaScript-nya sudah di obfuscate. Kemudian ini grafik barnya semisal. Nah, tetap sama ya, jalan ya. Jadi obfuscate-nya juga jalan normal. PDF cabang aja langsung. Nah, sama ya. Jadi kesimpulan saya bahwa obfuscate itu tidak ada masalah. Jadi keunggulan kita adalah sintak JavaScript-nya sudah di obfuscate seperti ini. Nah, cuman saran saya tadi triknya adalah kita harus punya project ini terlebih dahulu sebelum di obfuscate. Karena nanti kalau ini sudah jadi seperti ini, kita tidak akan bisa kembalikan lagi, akan sangat susah. Nah, ini sintaknya sudah
ratusan bahkan ribuan ya. Nah ini sampai bawah ini banyak sekali. Nah ini seperti itu. Jadi ini sudah diacak dengan algoritma khusus gitu, gambarannya seperti itu. Oke, tadi udah bisa dipastikan bahwa tidak ada masalah ya. Oke, mungkin sampai sini untuk praktikum terakhir ini. Jadi kita tutup praktikum terakhir ini dengan tema obfuscate build release. Jadi apa yang kita hasilkan selama ini bisa diupload di Play Store ya. Jadi anggapan bahwa ada informasi bahwa apa yang dihasilkan dari Cordova itu tidak bisa diupload atau ditolak di Play Store, tidak. Ya mungkin kasus itu adalah dari build yang debug. Ya otomatis kalau debug memang ditolak ya. Kita harus jenis yang rilis karena kita harus tahu juga aturan-aturan saat upload aplikasi di Play Store. Seperti itu kurang lebihnya. Oke. Mungkin cukup sekian untuk praktikum terakhir kali ini. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanya di grup seperti biasa. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.